Seperti kebiasaan saya kalau galau masalah bisnis selalu saya menghadap ke Babe. Sama ketika di kepala saya dipenuhi dengan kegalauan beberapa tahun yang lalu. Dikala semua seakan menekan diri saya dengan pilihan jalan keluar hampir tidak ada. Bisnis saya seakan-akan jalan di tempat, hutang dan kewajiban menumpuk. Beliau saya datangi. Wajah kusut saya terekspresi dan langsung disekak sama dia. Kamu mau mengajukan proposal bisnis tapi kamu berekspresi susah seperti itu. Siapa yang mau mendekat? Ujarnya tanpa tedeng aling-aling. Misalnya kamu mau mengajukan peluang usaha kepada seseorang, namun sebelumnya kamu mengatakan saya sedang sulit, baik verbal kamu mengatakan langsung atau non verbal seperti ekspresi kamu sekarang. Kamu menunjukkan kesulitanmu, maka seluruh penjelasan kamu setelah ini tidak menarik siapapun. Saya cukup tersentak dengan nasihat itu, namun saya angguk setuju. Habis saya dikulahi waktu pertemuan tersebut, namun semua ini adalah hal yang saya butuhkan. Itu adalah shock terapi yang saya perlukan, sehingga dalam sekejap saya berubah. Dan benar, saya harus tetap semangat, tetap happy, tetap tertawa, tetap pede walaupun dalam hati remuk redap, mikul luhur mendem jeruk. Pandai bermain karakter dan lakukan dengan sepenuh hati. Pertahankan good feeling. Ini adalah bagian dari nasihat Babe yang saya ingat hingga kini. Banyak mutiara-mutiara yang diberikan olehnya selama perkenalan kami lebih dari 30 tahun. Saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya dan putra kandungnya si Babe, anak laki satu-satunya dari 3 anak Babe ini, berdiskusi di ruangannya. Tiba-tiba dia membuat statement pernyataan yang menurut saya sangat pribadi namun cukup menyentak, di mana dia mengatakan kepada putranya yang secara tidak langsung juga berefek kepada saya. Beliau berkata, ini perusahaan saya yang bangun, kamu adalah anak saya, jangan pernah berpikir ini adalah legasi kamu. Ini adalah warisan kamu sampai kapanpun. Semua orang tahu, juga anakmu kelak atau cucu cicitmu, bahwa legacy dari saya, dari ayahmu, bukan dari kamu. Kalau kamu mau juga mendapatkan legacy semacam ini, ciptakan sesuatu yang turunanmu bisa mendapatkan hasil legacy dari karyamu. Bagi saya, kalimat itu cukup menohok. Namun sekali lagi, saya sulit membantah karena memang benar. Saya tadinya berpikir sang anak akan turn down atau loyo. Namun saya sangat terkejut. Sehari setelah dia bicara pada saya, dia setuju dan dia merasa tertantang. Dia berjanji akan membangun legasinya sendiri. Dia berkata, "Mas, saya keinget kata-kata papa kemarin. Saya merenung malamnya dan saya menjadi nyala sekali. Semangat, saya akan membuktikan saya bisa lebih besar dari papa. Apa kita gabung bangun bisnis, Mas?" Dia curhat sekaligus memberikan pernyataan. Ditantang membangun bisnis. Apa efeknya? Dia bicara seperti itu. Saya pun jadi semangat. Semangat membangun legasi baru buat ke depan bersama. Siapa takut? Ayo kita bangun legasi. Sungguh, saya cukup terharu, juga cukup kagum pada teknik sang Babe yang dia lakukan. Menurut saya, sedikit gambling berjudi terhadap sang anak menyekak dengan cara itu. Namun lihat hasilnya, bara api telah ditanam di dalam diri sang putra. Anak itu terbakar motivasi ingin menciptakan legacy sendiri. Memotivasi itu ibarat mengompori, membakar. Kalau tidak ada baranya, sama saja api nyalanya hanya sebentar. Namun kalau bara yang ditanam dikasih kipas, nyalanya lebih lama. Bahkan selama bara menyala, semangat terus membara. Bara sudah nyala, sulit dipadamkan, dan sang Babe berhasil menanamkan bara tersebut di dada kami.